Boleh langsung ditempati, tempatnya sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbi Tuhan semesta alam. Dikarenakan pada saat ini kembali kita dapat berkumpul untuk dapat menjalankan aktivitas. Dan tentunya sebelum menjalankan aktivitas di Jumat yang penuh keberkahan ini, perkenankan tentunya kita bersama-sama untuk dapat mengisi kembali curahan iman kita bersama, curahan kalbu kita yang akan dipimpin tentunya kepada yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Subhan SHI. Dan tentunya marilah bersama-sama kita sanjungkan salawat ringing salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Tentunya tanpa memperpanjang kalam lagi, marilah bersama-sama kita perdengarkan tentunya tausiah dari yang kami hormati tentunya Al-Mukarram Bapak Muhammad Subhan Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca. Masih Bapak Asri? Masih beliau. Semoga beliau beserta pekerja dari yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kalau datang bulan Ramadan itu Nabi biasanya laksana menyambut tamu. Beliau biasanya berucap marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban dari kata rohaba itu artinya menyambut kedatangan dengan penuh kehangatan. Maka
menjelang Ramadan biasanya ada istilah tarhib Ramadan, dari kata rohaba, artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini laksana tamu yang mulia, karena dia utusan Allah yang membawa aneka kebaikan dan kemuliaan serta keberkahan dan aneka kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang sepatutnya tamu ini jangan kita tunggu kedatangannya. Jadi Ramadan itu jangan kita tunggu kedatangannya, tapi mesti kita sambut dengan aneka persiapan-persiapan. Karena besar harapan kita mendapatkan bagian kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Ramadan, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu kalau di kampung saya itu kalau menjelang bulan Ramadan, anak-anak kecil itu menyenandungkan sebuah lirik yang bunyinya itu dayoe teko beberno kloso. Ini bahasa Jawa ya, yang nggak ngerti Jawa saya terjemahkan. Dayoe teko itu tamunya datang. Beberno kloso. Ayo kita sambut dengan menggelar tikar. Dulu di kampung itu orang gelar tikar itu apik lah gitu. Nah, terus ternyata tikernya itu bedah, lobang, ada lobangnya. Ayo ditambal pakai jadah. Jadah itu dari kata mujahadah. Nah, jadah itu makanan yang dibuat dari ketan. Ketan itu maksudnya jangan deket-deket setan gitu maksudnya. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan itu harus banyak mujahadahnya untuk menambal kekurangan-kekurangan kita. Kalau sederhananya ini kan masih bulan Sya'ban, alhamdulillah masih di bulan Sya'ban kita. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih mestinya sudah diadakan pemanasan guna nanti supaya kalau di bulan Ramadan itu kita bisa ngebut maksimal dalam berbuat kebaikan. Misalnya terkait dengan target khatmul Quran misalnya gitu ya. Itu mestinya dari sekarang kita udah mulai pemanasan itu, nyicil baca Al-Quran. Agar nanti pas Ramadan tinggal ngebutnya itu sudah. Nah, termasuk aneka-aneka kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya dulu sebagian ulama kita itu dari bulan Rajab itu sudah mulai persiapan menyambut bulan Ramadan dengan melakukan pemanasan aneka kebaikan-kebaikan, aneka ibadah-ibadah dan aneka kebaikan-kebaikan yang lainnya itu. Nah, bahkan ada yang jauh sebelum itu sudah persiapan. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelumnya. Karena memang saya ulang, Ramadan ini bukan bulan biasa. Dia bulan yang sangat luar biasa. Ibarat tamu, dia membawa oleh-oleh yang sangat banyak, yang itu hanya akan diberikan kepada orang yang bisa menyambut dia dengan baik dan benar. Makanya Ramadan ini kedatangannya tidak untuk kita tunggu sebenarnya, tapi untuk kita persiapkan, untuk kita sambut. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan, beliau menyambut Ramadan seperti menyambut tamu. Kata beliau, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Nah, di samping itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Ramadan biasanya beliau menyampaikan kepada para sahabat dalam sebuah hadis. Di sini riwayat An-Nasa'i, hadisnya sahih, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kata Nabi, syahrun mubarakun. Bulan yang di dalamnya diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini boleh berharap keberkahan kepada Allah melalui apa dan atau siapa saja yang Allah nyatakan di dalamnya ada keberkahan. Contoh misalnya air hujan. Allah memberitahukan dalam Al-Quran bahwa air yang turun dari langit, air hujan, air salju, air embun, itu adalah air yang di dalamnya mengandung keberkahan. Maka kita berharap kepada Allah keberkahan melalui air hujan itu, silakan, tidak apa-apa. Biasanya dipakai untuk ruqyah biasanya. Ya tentu disaring dulu. Ya, kalau yang langsung ngambil pun, kalau hujan pertama juga jangan, karena katanya kan ada polusi udara itu yang mungkin terbawa oleh air itu. Tapi kalau yang sudah yang kesekian, silakan, tidak ada masalah. Tapi secara prinsip air hujan itu ada keberkahan. Makanya biasanya dipakai untuk meruqyah biasanya gitu. Atau untuk aneka macam hal yang lain lah yang itu sangat bermanfaat untuk kita.
Orang berharap keberkahan kepada Allah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang Nabi beritahukan di dalamnya ada banyak keberkahan-keberkahan. Dengan kata lain, di bulan Ramadan itu bulan di mana besar harapan kita, umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita diberkahi oleh Allah, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, keturunan kita diberkahi oleh Allah. Berkah itu apa sih? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Sehingga besar harapan kita semakin kesini itu semakin lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama kita. Rezeki kita semakin lebih baik, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat kita peduli pada sesama. Pekerjaan kita atau apapun, keturunan kita juga sama, semakin dibaikkan oleh Allah. Itu namanya barokah. Karena barokah itu diantara maknanya adalah subutul khair, tetapnya kebaikan, atau khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Sehingga kalau kehidupan kita diberkahi oleh Allah, luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Jadi orang melihat kehidupan kita yang nikmat, terus dalamnya ya rahmat, kita sejatinya betul-betul dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kesempatan kita untuk banyak berbuat kebaikan dan menyampaikan harapan kita kepada Allah. Di antaranya besar harapan kita, semoga kehidupan kita, rezeki kita, keturunan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur kita, kesehatan kita, itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, terus kemudian iftaradallahu alaikum syiyama, Allah wajibkan atas kalian untuk puasa di bulan Ramadan. Saum itu dari kata soma yasumu sauman, jamaknya syiyam. Itu artinya al-imsak, menahan diri. Jadi kita di bulan Ramadan dilatih untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Dan untuk bulan Ramadan, karena puasa wajib, dan untuk semua puasa wajib, niat harus sebelum subuh. Jadi kalau puasa Ramadan atau puasa yang wajib yang lain seperti puasa nadar, puasa denda, kafarat, itu wajib sebelum subuh sudah niat. Waduh, kalau lupa gimana Ustaz? Kalau lupa kata Nabi tidak ada puasa baginya, alias tidak sah puasanya. Antisipasinya nanti di awal Ramadan ikut mazhab Maliki atau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan begitu masuk bulan Ramadan, niat puasa Ramadan sebulan penuh. Andaikan ada lupa-lupanya di perjalanan, insya Allah tetap sah puasanya. Muncul pertanyaan, kalau kita masih menstruasi kan nggak sebulan penuh Ustaz? Ya gampang, di awal Ramadan kita niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan sebulan penuh kecuali yang haid. Kita tambahkan gitu, kecuali yang haid. Iya, itu gitu memang. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan puasa Ramadan itu puasa paket ya, ibadah paket sebulan dia, makanya boleh diniatkan di awal. Tapi nanti tiap malam tetap niat. Tapi andaikan ada lupa-lupanya, nah itu insya Allah dimaafkan dan tetap diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti kalau udah subuh tidak boleh sudah makan, minum dan seterusnya, itu tidak boleh. Dan yang lain-lain yang dapat membatalkan puasa udah nggak boleh. Berarti kalau waktu imsak masih boleh. Waktu imsak itu kan rata-rata kalau di Indonesia itu 10 menit sebelum subuh. Itu udah boleh, itu masih boleh makan minum, tapi jangan lama-lama. Disegerakan karena itu semacam pemberitahuan bahwa ini sudah hampir subuh, sudah mulai start untuk puasa ini. Nah, bagaimana kalau kita baru mau minum tahu-tahu subuh? Adzan subuh itu bagaimana? Ada sebuah hadis memang riwayat pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abi Daud yang saya tahu. Itu pernah Sayyidina Umar itu ketika mau minum tiba-tiba ada adzan gitu. Kata Sayyidina Umar, boleh enggak ya Rasulullah saya minum? Kata Nabi boleh. Terus beliau bilang, barang siapa yang sahur kok mendengar adzan, maka adalah dia segera menyelesaikan yang ada di tangannya, bukan yang di piring ya, yang di tangan. Bukan yang di piring tapi yang di tangan. Kalau di piring isinya tengkleng, tongseng, rames, nasi padang ya lama juga. Yang di tangan aja selesaikan cepat segera. Rupanya begini, di dalam ilmu falak, tapi dengan catatan kalau adzan subuhnya betul-betul tepat ya, bukan adzan yang molor. Dalam ilmu falak itu saya pernah belajar ilmu falak, sependek yang saya pernah pelajari, di dalam waktu subuh itu ada pengkhususan. Waktu sholat selain subuh itu sudah masuk 2 menit. Contoh misalnya gini ya,
maghrib jam 16.17 misalnya gitu ya. Maghrib jam 16.17. Berarti maghrib itu sebenarnya aslinya jam 16, jam 16, jam 18, jam 18.15 berarti aslinya. Makanya jenengan begitu ada dur maghrib langsung minum boleh. Kenapa? Karena sudah masuk 2 menit itu. Tapi beda dengan subuh. Kalau subuh itu ditetapkan waktunya, aslinya waktu subuh itu kurang 2 menit masih. Iya betul, kurang 2 menit. Jadi misalnya gini, sekarang kan jam 4.37 subuh itu. Berarti aslinya waktu subuh itu jam 4.39 aslinya. Kan subuh sekarang misalnya jam 4.37. Berarti waktu subuh aslinya jam 4.39 aslinya. Itu contoh aja. Makanya kalau memang adzan subuhnya tepat ya, tepat sesuai dengan jadwal yang diedarkan biasanya itu tepat, Anda langsung minum segera nggak apa-apa. Selesaikan yang di tangan itu nggak apa-apa. Itu namanya menyelesaikan yang di tangan, bukan menyelesaikan yang di piring maksud saya. Kalau yang di piring nanti masih lama. Selesaikan, apalagi yang di kulkas waktu masih lama lagi. Nah, jadi selesaikan segera minum maksudnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tahu adzannya lelet, nggak sesuai dengan waktunya, jangan coba-coba minum, itu udah batal puasanya. Makanya harus diperhatikan. Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari berarti sampai maghrib. Amang ada Ustaz orang yang berbuka sebelum maghrib? Saya nggak tahu masih ada apa nggak. Dulu tahun 2006 di Duren Jaya sini. Duren Jaya dekat Anda sini, Kampung Cerewet gitu. Itu ada sekelompok orang buka puasanya jam 5 sore. Ditegur sama orang masjid, "Pak, kok buka puasa jam 5 sore, kok nggak maghrib?" Apa jawabannya? "Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Itu real, itu ada di Duren. Saya dapat laporan tahun 2006 di sini dekat di Kampung Duren Jaya sini. Singkat kata singkat cerita, ya nggak bener lah. Yang namanya berbuka itu ya nunggu maghrib atau nunggu tenggelamnya matahari. Apalagi yang lebih parah lagi tahun 2004 ketika saya di Pasuruan saat itu saya dapat laporan daerah Pujon, Malang, Jawa Timur itu ada sekelompok orang, gurunya itu ngomong gini, orang puasa itu tidak boleh makan apapun, tidak boleh makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Itu di Pujon, Malang, Jawa Timur tahun 2004 itu. Siapa orang Pujon, Malang, Jawa Timur tahun 2004 itu. Saya dapat laporan. Nggak tahu masih ada apa enggak itu. Itu seperti itu ya. Begitu tidak boleh aturannya, karena aturan mainnya adalah dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu seperti itu. Nah, disertai dengan niat tadi itu. Nah, terus kemudian tuftahu fi abwabul jannah. Pintu surga dibuka pada malam pada bulan Ramadan itu, maksudnya rahmat tercurahkan, wa tughlaqu fi abwabul jahim. Dan pintu neraka ditutup. Murka Allah, Allah membuka rahmatnya, menutup pintu murkanya. Maksudnya apa? Di dalam bulan Ramadan potensial kita mendapatkan cinta Allah dan bukan murka Allah. Kok sampai ada orang dimurkai Allah di bulan Ramadan, berarti orang itu kebuang. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok sampai dimurkai oleh Allah, berarti orang itu apa? Kebuang. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, setan dari bangsa jin ya. Tapi masih ada orang berbuat jahat Ustaz. Ya berarti setannya dia sendiri, setan udah libur kok. Jadi setan itu kan minal jinnati wan nas. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan itu luar biasa, masya Allah, insya Allah aneka kebaikan akan Allah hadirkan, karena itu malam yang diberkahi oleh Allah. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di malam Qadar itu atau di malam Ramadan itu, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan tersebut. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau sampai kita tidak mendapatkan keutamaan yang begitu hebat di bulan Ramadan, berarti orang yang tidak mendapatkan itu termasuk orang-orang yang sangat rugi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sekian banyak aneka kebaikan Allah hidangkan di bulan Ramadan dengan kebaikan yang tidak biasanya alias luar biasa. Kok kita tidak mendapatkan sama sekali, maka rugi sekali. Maka tadi di awal saya doakan doanya salafus saleh, di antara doanya apa? Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan salim lana Ramadan, selamatkanlah Ramadan sampai kepada kami dalam keadaan yang kondusif. Karena ada orang itu Ramadannya agak kondusif, karena pesanan nastar banyak gitu ya. Ya itu sih nggak apa-apa. Maksudnya ya mungkin naudzubillah kan ada orang masuk Ramadan dalam keadaan sakit atau kondisi yang tidak baik macam-macam. Makanya kita berharap agar Ramadan nanti
datang ke kita dalam keadaan kondusif dan kita juga sehat walafiat gitu, dan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir, watassalamhu minna mutaqabbala, semoga Allah terima amal ibadah kita terutama selama bulan Ramadan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau masih ada waktu. Oke, monggo Pak. Oke, silakan dari Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Monggo Pak. Mohon pencerahannya untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah dulu sewaktu saya kecil, semasa SD kalau nggak salah, biasanya di hari-hari pertama rutinitas puasa itu terkadang di tengah berlangsungnya puasa kita suka lupa Pak Ustaz. Nah pernah suatu saat kejadian pulang sekolah, saya lupa saya makan tuh, makan tapi baru 3 sendok, saya ingat oh iya puasa gitu kan. Terus saya nanya ke ibu saya, Bu ini gimana makannya? Saya lupa pada lagi puasa. Terus ibu saya bilang, oh ya udah terusin. Pikir saya terusin itu saya habisin Pak Ustaz. Terus puasa. Nah, pas kita kata udah habis, ibu saya nanya, kok dihabisin? Nah, kan katanya suruh terusin. Ternyata ya saya tetap puasa tapi kan jadi pertanyaan puasa diterima atau enggak. Nah, biasanya terkadang yang seperti itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sahur. Sahur itu kan salah satu di dalam menjalankan puasa adalah salah satu hal yang memang runutannya harus kita disunahkan ya Pak Ustaz. Ditekankan. Tapi walaupun itu hukumnya sunnah, saya terkadang bukan terkadang tapi lebih sering beberapa tahun terakhir ini dalam rutinitas sahur itu bukannya menyepelekan saya nggak mau sahur, tapi dikarenakan ya saya makan itu kenyangnya biasanya lama Pak Ustaz. Masih di menjelang sahur itu lebih sering saya masih sering kenyang, saya jadi lebih minum aja gitu kan, lebih minum aja, bahkan kadang makan kurma juga jarang, tapi lebih sering minum aja tanpa makan berat gitu kan. Nah, tapi saya tidak bermaksud menyepelekan seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bagus. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir nih, terkadang kita bingung terhadap yang namanya hukum tahajud di bulan puasa, dikarenakan yang sebagaimana kita tahu kan pada saat tarawih itu plus witir, sedangkan witir itu adalah penutupnya Sholat malam ya, penutupnya qiyamul lail lah. Nah bagaimana kalau pada saat kita terbangun malam kita ingin tahajud, apakah kita tetap sholat aja itu sudah bisa hukumnya menjadi ibadah sholat tahajud atau bagaimana? Bagus. Baik. Yang pertama tadi Bapak usia berapa itu? Iya, saya nanya dulu karena nanti berkaitan wajib qada atau tidak. 10 tahun. 10 tahun belum balik Pak ya. Kalau belum balik tidak apa-apa. Jadi dan tidak ada kewajiban mengqadha juga. Kenapa saya tanya umur? Kalau saat itu kejadiannya di usia sudah balik 15 tahun ke atas, maka Bapak ada kewajiban mengqadha untuk puasa yang tadi, karena Bapak menyalahartikan pengertian terus itu maksudnya ya terus terus makan itu. Tapi secara hukum karena Bapak masih balik, belum mukallaf, maka Bapak tidak ada kewajiban mengqadha. Jadi untuk orang yang lupa tidak ada kewajiban mengqadha kalau betul-betul lupa ya. Tapi tidak untuk yang meneruskan tadi itu ya maksudnya gitu ya. Contoh gini misalnya, ada orang betul-betul makan, siang itu betul-betul makan, minum karena masih Ramadan pertama kan, lupa biasa itu. Kadang ada yang begitu, begitu betul-betul lupa teringat, langsung cut ketika itu juga. Nah, maksudnya bilang tadi, masalahnya di meneruskannya itu memang gitu. Cut
lanjut puasa tidak apa-apa. Kalau kata Nabi itu rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah. Jadi dan tetap sah puasanya dan tidak ada kewajiban mengqadha dalam hal ini. Itu sama dengan kalau Anda bulan puasa wudu berkumur. Kalau saya baca dalam kitab Fathul Jawad kata para ulama, berkumur itu sunnahnya 3 kali. Kalau di antara kumur 3 kali itu ada yang ketelan, tetap sah puasanya. Tapi kalau Anda kumurnya berlebihan itu misalnya gini, umur gitu, sengaja begitu bisa batal. Atau berkumur sampai 4 kali, begitu yang keempat atau kelima dengan berlebihan itu, keempat kelima kumur ada ketelan batal, karena dianggap sudah berlebihan. Kalau masih 3 kali, andaikan ada yang ketelan, bukan sengaja nelen ya, itu masih sah, tidak ada masalah. Jadi untuk puasa bapak yang waktu itu aman itu Pak satu. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi Pak? Mohon maaf. Minum sahurnya. Oh, sahur ya. Benar dengan sahur ya. Iya. Kalau sahur itu pertama secara prinsip hukumnya sunnah. Sahur itu hukumnya sunnah. Andaikan bapak nggak sahur tetap sah puasanya. Tapi perintah Nabi tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Menarik. Bapak seperti teman saya punya teman sampai sekarang satu pesantren dengan saya dulu. Itu udah bisa sahur dia, tapi minum. Nah kata Nabi, bersahurlah walaupun hanya minum dengan seteguk air. Jadi bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi boleh Pak tidak sahur makanan tidak apa-apa. Yang penting Bapak sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Itu diperkenankan, tidak ada masalah. Itu berkaitan dengan sahur. Tadi yang kedua apa sih Bapak? Ketiga. Yang ketiga apa? Witir tahajud. Oh witir. Witir yang kedua tadi yang ketiga. Kalau witir itu betul idealnya witir itu salat penutup. Idealnya. Tapi ternyata boleh kita kerjakan tahajud setelah witir karena Nabi pernah mengerjakan. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat malam lengkap dengan witirnya itu sholat lagi beliau sambil duduk 2 rakaat. Tapi kata Nabi beliau wanti-wanti la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau bapak nanya saya boleh nggak Ustaz habis sholat di malam hari plus witirnya kita mau nambah tahajud lagi? Jawabannya boleh, karena ada dalam hadis dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Itu Al-Imam An-Nawawi ngutip satu riwayat tentang bahwa pernah Nabi itu seusai sholat malam plus witir-witirnya beliau mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah 2 rakaat sambil duduk saat itu. Dan beliau wanti-wanti kepada para sahabat tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Pak Ustaz. Ada? Oke, mungkin ngebahas soal kode mungkin Pak Ustaz. Ngomong. Kalau ternyata pada saat selama puasa Ramadan untuk kami yang laki-laki, kalau perempuan kan memang ada halangannya. Untuk yang ternyata memang sengaja membatalkan puasa atau tidak berpuasa, Pak Ustaz, apakah itu bisa kode? Bagus. Secara prinsip wajib tobat dulu ya. Kalau yang sengaja ditinggalkan berarti durhaka kepada Allah. Dalam hal ini secara prinsip yang pertama wajib tobat dulu. Tobat itu wajib. Yang kedua wajib qadha. Cara mengqadhanya bagaimana dikira-kira aja. Dulu saya jahiliyah berapa lama ya? Misalnya aja, mohon maaf misalnya. Ketahuan misalnya 3 atau 5 tahun misalnya. Dan selama 5 tahun itu mohon maaf misalnya Ramadan tidak pernah puasa. Misalnya gitu ya, mohon maaf. Maka berarti kita punya hutang, taruhlah Ramadan total 30 hari. Berarti kita punya hutang 150 hari. Dicicil aja. Caranya gimana? Senin Kamis itu niatin puasa qadha aja. Senin Kamis Ayyamul Bid atau puasa Daud. Sekiranya nanti sejumlah 150 hari ya sudah selesai puasa Ramadan kita bayar. Tapi yang penting tobat dulu ya. Kenapa saya bilang tobat dulu? Andai kan dalam perjalanan membayar hutang itu maaf ada kematian yang menjemput sehingga belum lunas hutangnya, nggak usah khawatir. Maka hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena Allah melihat, Allah Maha tahu bahwa ini hamba sedang berusaha untuk membayar.
Kalau nggak kuat bayar gimana Ustadz? Mohon maaf, fakta di lapangan ada sebagian orang yang mungkin maaf terkendala sakit atau apapun yang nggak bisa ganti puasa dengan puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya bagaimana Ustadz? Kata Quran ngasih makan satu orang miskin untuk per satu hari. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang 150 hari misalnya, berarti ya 150 orang miskin. Caranya bagaimana? Ya setiap hari aja sedekah ngasih makan satu orang miskin. Tidak harus 150 orang. Satu orang itu berkali-kali juga nggak apa-apa. Senilai 150. Jadi setiap hari cari tukang sampah, cari tukang tukang kebersihan atau karyawan-karyawan yang gajinya 8 koma karena setiap tanggal 8 dia koma, itu boleh lah guys. misalnya. Jadi gitu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Caranya begitu. Agama ini mudah kok. Ya, tapi yang penting tobat ya. Yang penting tobat dulu aja. Yang penting tobat, minta ampun sama Allah. Nanti ngodoknya sambil jalan aja. Karena mengkodok puasa itu nggak harus langsung cash, itu nggak harus. Bertahap aja. Senin, Kamis, Daud atau puasa-puasa Ayyamul Bid. Itu nggak usah niat puasa sunnah dan niat puasa kodok aja udah. Nggak usah khawatir, tetap dapat keutamaan puasa Senin, tetap dapat keutamaan puasa Kamis, tetap insya Allah. Tapi niatnya ambil yang wajibnya, nggak usah ambil yang sunnahnya udah. Gabung gimana Ustadz? Ada beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Cuman kalau mau amannya niat yang wajib aja sudah. Gak usah khawatir nanti yang sunnah ikut juga, nggak usah khawatir, dapat keutamaan. Karena ada kaidah yang berbunyi likuli waktin ibadatun walikul ibadatin waktun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktunya. Contoh gini, Bapak sholat sunnah tahiyatul masjid di masjid sekarang ini, di waktu sekarang ini, itu diotomatiskan dapat pahala duha juga. Karena ini waktu duha soalnya. Atau Bapak niat sholat duha di dalam masjid, itu otomatis dapat pahala tahiyatul masjid juga karena Bapak sedang berada di dalam masjid. Itu diotomatiskan itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang sholat hajat di waktu malam, bangun tidur sholat hajat dia, otomatis dapat pahala tahajud. Karena tahajud itu artinya sholatnya dikerjakan setelah bangun tidur, gitu. Otomatis itu diotomatiskan. Makanya puasanya niat puasa wajib aja, itu diotomatiskan dapat keutamaan puasa Senin, puasa Kamis, insya Allah begitu. Begitu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nambah satu lagi Pak Ustadz? Boleh. Oke, Pak Ustadz, untuk permasalahan sholat tahiyatul masjid Pak Ustadz, Ya. pada saat sholat Jumat. Nah kebetulan kalau untuk tahiyatul masjid kita mulainya pada saat khotbah, khotib sudah mulai khotbah, itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Bagus. Memang ada sebagian kawan ustadz itu yang bilang gini, mendengarkan khutbah itu wajib, sementara tahiyatul masjid itu adalah sunnah. Nah karenanya kemudian ketika seseorang itu ada khotib berkhutbah, hendaklah yang bersangkutan itu mendengarkan khutbah dan jangan tahiyatul masjid. Nah, namun ada hadis secara khusus yang menyebutkan sepatutnya lah orang itu mengedepankan tahiyatul masjidnya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan berdiri dulu, sholat dulu, walaupun ada khotib yang berkhutbah. Jadi yang betul kalau sholat di masjid ada khotib berkhutbah, yang betul tetap sholat tahiyatul masjid. Kalau Bapak langsung duduk bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa juga sih. Tahiyatul masjid itu kan tidak wajib tapi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya ini? Tidak ada? Oke, mungkin untuk pengajian rutin hari ini kita sudahi Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk seluruh pencerahannya, untuk tausiahnya untuk kita semua, untuk rekan-rekan insan brilian dari BRI Press Office Bekasi. Mudah-mudahan membuat kita lebih baik dari hari ini hingga hari-hari berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan kita berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian hari ini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus sama-sama.